Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengembangan dan pelatihan SDM tentang materi pertemuan 5, yaitu arifmatif tindakan dan manajemen keragaman. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nandi Septian Nurmawan, yang kedua Herdian Asmi Fauji, yang ketiga Muhammad Iqbal Ferdiansyah, yang keempat Muhammad Rehan Fadilah. Masuk ke materi tentang evaluasi beberapa argumen yang mendukung dan menentang arifmatif tindakan. Definisi tindakan arifmatif. Tindakan arifmatif adalah kebijakan ketenaga kerjaan yang dirancang untuk meluruskan kesalahan yang dialami oleh perempuan dan minoritas. Tujuannya adalah untuk menjamin kesempatan kerja yang setara bagi orang-orang dalam kelompok minoritas dan menghilangkan praktik diskriminatif. Selanjutnya, argumen mendukung. Argumen mendukung terdiri dari 3. Yang pertama, mendistribusikan keuntungan dan beban masyarakat yang konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan distributif. Yang kedua, untuk menetralkan bias untuk menjamin hak yang sama untuk memperoleh kesempatan bagi kaum perempuan dan minoritas. Ketiga, yang terakhir, untuk menetralkan kelemahan kompetitif yang saat ini dimiliki oleh kaum perempuan dan minoritas saat mereka bersaing. Selanjutnya, argumen menentang. Argumen menentang terdiri dari 2. Yang pertama, berkaitan dengan persoalan apakah biaya sosial dari program tindakan arifmatif lebih besar dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh. Yang kedua, yang lebih penting, para penentang pembenaran utilitarian atas program tindakan arifmatif mempertanyakan asumsi bahwa ras merupakan indikator kebutuhan yang tepat. Selanjutnya, tentang memecahkan masalah dalam perempuan, dalam kerja, keluarga, dan pekerjaan, masalah tugas dalam organisasi. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja disadari oleh banyak organisasi dengan memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan dan mengembangkan karir secara lebih luas sebagai komitmen organisasi. Sejumlah jabatan strategis dalam banyak organisasi memberikan kesempatan untuk diisi oleh pekerja perempuan yang bersedia untuk memberikan waktu dan komitmen yang tinggi terhadap organisasi. Dalam situasi demikian, para pekerja, khususnya pekerja perempuan yang telah berkeluarga, harus mampu menyeimbangkan tanggung jawab antara keluarga, pekerjaan, dan kemajuan karirnya. Selanjutnya, tantangan pengusaha perempuan dan pelecehan seksual. Tantangan pengusaha perempuan terdiri dari 5. Yang pertama, ketakutan untuk memulai. Yang kedua, terhambat masalah modal. Yang ketiga, anggapan sosial yang meremehkan pengusaha wanita. Yang keempat, keterbatasan ilmu pengetahuan bisnis. Yang kelima, terjebak di antara peran keluarga dan bisnis. Selanjutnya, tantangan pelecehan seksual. Ada 2. Yang pertama, pelecehan secara verbal, dan kedua, pelecehan secara non-verbal. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Materinya itu tentang organisasi dan penuaan tenaga kerja. Karakteristik yang dapat menjadi indikator bahwa perusahaan tersebut memiliki budaya organisasi yang baik ada 6. Yang pertama itu nilai-nilai budaya organisasi dianut secara bersama oleh seluruh pimpinan dan anggota organisasi. Yang kedua, nilai-nilai budaya mempengaruhi perilaku pimpinan dan anggota organisasi. Yang ketiga, membangkitkan semangat berperilaku dan bekerja lebih baik. Yang keempat itu tantangan eksternal dan internal. Yang kelima itu memiliki koordinasi dan kontrol perilaku. Selanjutnya adalah materi tentang penuaan tenaga kerja. Yang pertama itu ada transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan yang sistematis sangat penting karena jika tidak, pengetahuan yang telah terkumulisasi selama bertahun-tahun akan hilang dan karyawan yang keluar karena alasan usia.
Yang kedua itu konsep pelatihan untuk tenaga kerja yang menua. Untuk karyawan yang lebih tua, sangat menentang untuk berurusan dengan inovasi, teknis, dan organisasi. Konsep pelatihan yang sesuai dengan usia diperlukan di sini. Yang ketiga, promosi kesehatan untuk karyawan yang lebih tua. Peningkatan cuti sakit karena usia dapat dipengaruhi secara positif oleh langkah-langkah peningkatan kesehatan. Dalam banyak kasus, mungkin perlu untuk memindahkan karyawan ke apa yang disebut pekerjaan lembut yang memiliki tuntutan berbeda atau lebih rendah pada stabilitas mental. Selanjutnya adalah mengelola individu penyandang cacat dan berbeda agama dan keyakinan. Pengembangan strategi pengelolaan penyandang disabilitas di tempat kerja. Ada 5. Yang pertama itu, bagi pengusaha harus menjadikan pengelolaan penyandang disabilitas di tempat kerja sebagai tugas prioritas. Yang kedua, strategi pengelolaan penyandang disabilitas harus dirumuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tata cara nasional. Yang ketiga, memutuskan strategi untuk pengelolaan penyandang disabilitas di tempat kerja. Yang keempat itu strategi di tingkat tempat kerja. Perlu melengkapi strategi pengembangan sumber daya manusia dalam tujuannya untuk memaksimalkan kontribusi dan kemampuan semua staf. Yang kelima itu strategi pengelolaan penyandang disabilitas dapat mempertimbangkan ketentuan bagi pegawai yang memikul tanggung jawab keluarga bagi penyandang disabilitas. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan strategi pengelolaan beda agama dan keyakinan di tempat kerja. Yang pertama itu identifikasi keragaman karyawan yang ada. Yang kedua, membangun komunikasi. Yang ketiga, pelajari karakteristik karyawan. Yang keempat, perlakuan yang adil. Yang kelima, rutin lakukan evaluasi. Dan yang terakhir, sistem rekrutmen terbuka. Materi selanjutnya yaitu manajemen keragaman. Manajemen keragaman adalah tindakan organisasi yang bertujuan untuk membangun karyawan yang lebih besar dari latar belakang yang berbeda ke dalam struktur organisasi melalui kebijakan dan program khusus di mana hal ini untuk membangun nilai positif pada semua anggota organisasi. Organisasi mengadopsi strategi manajemen keragaman sebagai tanggapan terhadap keragaman tenaga kerja yang berkembang di seluruh dunia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.